Bill Gates, founder dari Microsoft Corporation, adalah orang terkaya di dunia sejak tahun 1995. Gelar orang terkaya di dunia ini dipertahankan selama 22 tahun dan baru digeser oleh Jeff Bezos, founder dari Amazon.com Incorporated pada tahun 2017. Saat ini, Bill Gates memiliki net worth sebesar 110 miliar US dollar atau setara dengan 1.600 triliun rupiah. Namun tahukah Anda bahwa saat ini Bill Gates sama sekali tidak memiliki saham Microsoft? Ya, saat ini Bill Gates memegang 0% dari saham Microsoft, namun tetap menjadi salah satu dari orang terkaya di dunia dengan kekayaan 110 miliar US dollar. Dari manakah kekayaan Bill Gates saat ini berasal? Jawabannya, investasi saham. Ini adalah portfolio Bill Gates di tahun 2020. Saat ini, Bill Gates memegang 47% saham Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway adalah perusahaan yang dipimpin oleh sahabat sesama bilioner, yaitu Warren Buffett. Anehnya, Warren Buffett sendiri sama sekali tidak memiliki saham Berkshire Hathaway, di mana justru Warren Buffett malah memiliki saham-saham berikut, dengan 3 saham terbesar yaitu Apple, Bank of America, dan Coca-Cola. Mengapa bisa begitu? Kita akan kembali lagi ke Warren Buffett di akhir video ini. Kisah ini berawal pada tahun 1995. Pada saat itu, 3 orang sahabat yaitu Bill Gates, Melinda Gates, dan Warren Buffett membentuk Bill and Melinda Gates Foundation, suatu organisasi filantropi yang bertujuan untuk mengajak para bilioner di Amerika untuk menyumbangkan setidaknya setengah dari harta yang mereka miliki untuk tujuan sosial. Salah satu dari tujuan sosial tersebut adalah untuk menangani kemiskinan dan meningkatkan akses kesehatan bagi orang miskin di seluruh dunia. Untuk membuktikan keseriusan mereka, Warren Buffett berjanji untuk menyumbangkan 99% dari hartanya, dan Bill Gates berjanji untuk menyumbangkan seluruh saham Microsoft-nya untuk organisasi ini. Pada tahun 1999, Bill Gates memiliki harta senilai 100 miliar US dollar, yang terdiri dari 73 miliar dolar saham Microsoft dan 27 miliar dolar investasi saham lainnya. Uang senilai 73 miliar dolar inilah yang akan dihabiskan oleh Bill Gates ke Bill and Melinda Gates Foundation selama 17 tahun ke depan. Selama 17 tahun ke depan, Bill Gates menyumbangkan 82,5 juta lembar saham Microsoft setiap tahunnya. Dari kepemilikan 1 miliar 816 juta lembar saham atau 24% total saham Microsoft pada tahun 1995, Bill Gates kini telah menyumbangkan seluruh saham Microsoft-nya dalam periode 24 tahun. Hal ini setara dengan 1% setiap tahunnya. 82,5 juta lembar saham terakhir, yaitu 1% terakhir dari total saham Microsoft milik Bill Gates disumbangkan untuk Bill and Melinda Gates Foundation pada tahun 2019. Ini adalah kepemilikan saham Microsoft Bill Gates dari tahun 1995 hingga tahun 2020. Namun, dalam periode yang sama, harta kekayaan Bill Gates kini naik dan telah mencapai 110 miliar US dollar. Dari mana sumber harta kekayaan tersebut? Ingat saham senilai 27 miliar dolar yang dimiliki Bill Gates pada tahun 2000? Saham-saham tersebut telah tumbuh hingga 100 miliar dolar, menggantikan saham Microsoft yang dijual oleh Bill Gates, dan menempatkan Bill Gates menjadi orang terkaya kedua di dunia setelah Jeff Bezos. Dengan kata lain, pertumbuhan investasi saham Bill Gates melampaui kecepatan Bill Gates dalam menyumbangkan saham Microsoft-nya. Inilah bukti dari pentingnya berinvestasi. Saat ini, kekayaan Bill Gates berasal dari investasi, bukan dari Microsoft. Sangat dimungkinkan untuk investasi kita tumbuh melebihi penghasilan dari profesi utama kita. Hanya saja, ingatlah untuk membeli saham di saat yang tepat ketika saham-saham sedang bernilai murah. Kembali ke Warren Buffett, mengapa Warren Buffett tidak memiliki saham Berkshire Hathaway? Warren Buffett juga telah menyumbangkan seluruh saham Berkshire Hathaway-nya ke Bill and Melinda Gates Foundation. Secara nominal, Bill Gates sudah menyumbangkan 50 miliar US dollar dan Warren Buffett sudah menyumbangkan 37 miliar US dollar dari saham utama yang mereka miliki. Sesuai dengan janjinya, Warren Buffett masih punya kewajiban untuk menyumbangkan sebagian besar hartanya. Teman-teman, di video kali ini saya ingin mengingatkan, walaupun investasi itu penting juga untuk tetap memperhatikan orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Saya percaya kunci dari keberhasilan dalam hidup adalah berinvestasi dan memberikan sebagian dari hasil investasi kita untuk menolong mereka yang membutuhkan. Sekian video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.